Asal-usul ibadah sholat. Sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah SWT berfirman, lihatlah, apakah hambaku memilih sholat sunat? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Adapun sejarah asal-usul sholat ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dahulu sejarah ibadah sholat subuh pertama kalinya dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Awal mulanya saat beliau turun dari surga menuju bumi, beliau mendapati malam yang gelap gulita dan menakutkan. Kemudian di saat fajar sudah terlihat, Nabi Adam kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat. Rakaat pertama sebagai wujud syukur atas keselamatan beliau dari gelapnya malam. Lalu rakaat kedua sebagai wujud syukur atas terbitnya sinar matahari di waktu pagi. Sejarah sholat zuhur dahulu pertama kalinya dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Awal mulanya, dahulu Nabi Ibrahim diperintah Allah SWT untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Tentu ujian ini sangat berat. Namun karena itu perintah Allah, maka Nabi Ibrahim pun mentaatinya. Atas kuasa Allah, ketika Nabi Ismail hendak disembelih, Allah ganti sembelihan menjadi domba sehingga Nabi Ismail pun selamat. Kejadian itu terjadi saat matahari tergelincir atau waktu zuhur. Atas syukur itu, Nabi Ibrahim lantas mengerjakan sholat 4 rakaat. Setiap rakaat sholat zuhur yang dikerjakan Nabi Ibrahim memiliki maksud. Rakaat pertama sholat zuhur dilakukan Nabi Ibrahim sebagai wujud syukurnya atas digantinya Ismail. Selanjutnya, rakaat kedua dilakukan sebagai rasa syukur atas hilangnya rasa sedih sebab anaknya. Lalu rakaat ketiga dilakukan sebab mengharapkan ridho dari Allah. Dan rakaat keempat dilakukan sebab memperoleh kenikmatan, yaitu domba yang asalnya dari surga. Domba itu adalah kepunyaan Habil putra Nabi Adam alaihissalam. Adapun sholat asyar dahulu pertama kalinya dilaksanakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dikisahkan dahulu Nabi Yunus alaihissalam pernah ditelan oleh seekor ikan paus besar. Kemudian Allah SWT lantas mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan itu pada waktu asyar. Setelah itu, Nabi Yunus alaihissalam lalu mengerjakan sholat 4 rakaat sebagai wujud syukur beliau atas diselamatkannya beliau dari kegelapan. Pada saat Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan, beliau terjebak dalam 4 jenis kegelapan, yaitu gelapnya isi perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam, dan gelapnya perut ikan paus. Adapun sejarah sholat maghrib, dahulu pertama kali dilakukan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Kisahnya, dahulu Nabi Isa alaihissalam keluar dari kaumnya di saat matahari terbenam atau waktu maghrib. Setelah itu, Nabi Isa alaihissalam lantas mengerjakan sholat 3 rakaat yang memiliki maksud dan ungkapan, yaitu yang pertama sebagai ungkapan tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah SWT. Lalu ungkapan yang kedua sebagai peniadaan tuduhan zina dari kaum Nabi Isa kepada ibunya. Dan ungkapan yang ketiga sebagai ungkapan bahwa ketuhanan hanya milik Allah SWT. Adapun sejarah sholat Aisyah dahulu pertama kalinya dilaksanakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya, dahulu Nabi Musa pernah tersesat saat melakukan perjalanan dari Madyan. Saat tersesat itu, Nabi Musa mengalami 4 kesedihan, yaitu sedih atas istri beliau, sedih atas saudara beliau Nabi Harun, sedih atas anak beliau, dan sedih atas berkuasanya kerajaan Fir'aun. Kemudian saat waktu Isya tiba, Allah SWT lantas menyelamatkan Nabi Musa. Atas rasa syukur hilangnya 4 kesedihan itu, Nabi Musa lalu mengerjakan sholat 4 rakaat. Namun, masih ada sedikit perbedaan riwayat. Ada yang mengatakan bahwa subuh adalah sholatnya Nabi Adam alaihissalam, lalu zuhur adalah sholatnya Nabi Dawud alaihissalam, lalu asyar adalah sholatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, lalu maghrib adalah sholatnya Nabi Yakub alaihissalam, dan Aisyah adalah sholatnya Nabi Yunus alaihissalam. Selanjutnya, 5 sholat itu lalu dijadikan kewajiban sebagai ibadah umat Nabi Muhammad SAW.
Kisah ini sebagaimana diterangkan dalam kitab Sulamun Najat Syarah Syafinatus Shalah karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Lalu, apakah sama sholatnya Nabi terdahulu dengan sholat 5 waktu Nabi Muhammad SAW? Tentu jawabannya adalah tidak sama. Gerakan sholat dan bacaan sholat Nabi terdahulu tentu berbeda dengan kita sekarang. Cara sholat umat terdahulu belum sesempurna sholat umat Nabi Muhammad SAW. Sholat 5 waktu umat Nabi Muhammad adalah sholat yang lebih sempurna, bacanya sempurna, gerakannya juga sempurna. Lalu seperti apa sejarah sholatnya Nabi Muhammad sebelum turunnya perintah sholat 5 waktu? Sebelum adanya pensyariatan sholat 5 waktu, Nabi Muhammad SAW ternyata sudah terbiasa mengerjakan sholat di waktu pagi dan sore hari. Hal ini diperkuat dengan adanya dalil Quran surat Al-Mu'minun ayat 31. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Dan sucikanlah, sholatlah dengan memuji Tuhanmu di waktu sore dan pagi hari. Dalil ini menjadi bukti bahwa sholat sudah dilaksanakan Nabi Muhammad SAW sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Adapun perintah kewajiban sholat 5 waktu terjadi saat peristiwa Isra Mi'raj, tepatnya pada malam 27 Rajab atau 18 bulan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kisahnya, dahulu saat Nabi Muhammad sedang berada di Makkah, tiba-tiba loteng rumah Nabi terbuka. Lalu beliau diangkat malaikat Jibril ke langit. Peristiwa Isra Mi'raj sendiri dilakukan dengan mengendarai buraq, yaitu hewan tunggangan dari surga. Peristiwa Isra Mi'raj bertujuan agar Nabi mengetahui tentang beragam tanda kebesaran Allah SWT. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, perintah sholat 5 waktu diturunkan. Awalnya, Allah SWT mewajibkan umat Islam sholat 50 waktu. Namun setelah bertemu Nabi Musa di langit, Nabi diperintah Nabi Musa untuk meminta keringanan karena umat Islam tidak akan kuat sholat 50 waktu sehari. Nabi Muhammad lantas meminta keringanan beberapa kali kepada Allah SWT. Ketika niku waktu sholat menjadi 5 waktu sehari, Nabi lantas malu untuk meminta keringanan lagi. Akhirnya, sampai sekarang jadilah sholat yang kita kerjakan menjadi sehari 5 kali. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasibu bil abdu yawmal qiyamah min amalihi sholatuhu, fa in sholat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira, fa in taqassa min faridatihi syai'un, qala rabbu azza wa jalla, unzuru hal li abdi min tatawwu, fayukammalu minha man taqassa min al-fariḍah, thumma takunu sayru a'malihi ala hadha, rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apa hambaku memenuhi sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.